Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 15 April 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Mujizat penggandaan roti untuk 5.000 orang mendatangkan rasa kagum dari orang banyak kepada pribadi Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Namun Tuhan Yesus mengkritik, sebab alasan di balik mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus hanya sebatas pada roti yang telah membuat mereka kenyang. Mereka mengikuti Yesus hanya karena mereka sudah kenyang secara jasmania, bukan mereka sungguh percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil tadi, di mana dalam bab 6 ayat 26, Yesus mengatakan demikian, "Aku menegaskan kepadamu bahwa sesungguhnya kalian mencari aku, bukan karena mengerti keajaiban-keajaiban yang sudah aku lakukan, tetapi karena kalian sudah makan roti sampai kenyang.
Yesus selalu mengingatkan orang banyak untuk bekerja demi makanan yang menghidupkan hingga kekal. Itu artinya Yesus mau supaya mereka sungguh percaya kepadanya dan mau melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dengan perkataan ini, dengan sabdanya hari ini, Tuhan Yesus mau memperlihatkan juga titik terlemah dari kehidupan kita sebagai orang beriman yang masih berziarah di dunia ini, yang kadang hanya bergantung sepenuhnya pada hal-hal duniawi. Kita harus menyadari bahwa hidup dan segala yang kita miliki di dunia ini merupakan berkat Tuhan yang harus kita pergunakan untuk semakin melayani Tuhan dan sesama. Jangan sampai apa yang telah kita terima dari kasih dan kemurahan Tuhan di dunia ini membutakan mata hati kita, membuat kita semakin sombong dan sulit untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Harta kekayaan dan apapun yang kita miliki dalam hidup ini hendaknya tidak membuat kita dengan bermacam beribu alasan untuk tidak aktif, tidak terlibat dalam kegiatan kehidupan beriman, mulai dari tingkat komunitas basis gerejani yang terkecil, maupun dalam tingkat lingkungan stasi, maupun bergereja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita bekerja untuk mendapatkan makanan yang bertahan hingga kekal. Makanan itu ialah tubuh dan darah Kristus. Itulah makanan yang menyelamatkan manusia. Karena itu kita pun diajak untuk selalu setia tinggal bersama Yesus dalam Ekaristi. Di dalam Ekaristi, Yesus telah menyerahkan diri seutuhnya tanpa pamrih untuk memberi kita makanan yang bertahan lama, bertahan hingga kekal. Kehadiran Yesus dalam Ekaristi mengundang kita untuk selalu bersatu dengannya. Selanjutnya, perjumpaan kita dengan Yesus dalam Ekaristi harus menjadikan kita pribadi yang ekaristis, pribadi yang siap berbagi kasih dengan siapa saja yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Mari kita berdoa, mohon pertolongan dan bantuan Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami murid-murid-Mu yang setia. Murnikanlah motivasi kami dalam mengikuti Engkau, sehingga dalam tugas pelayanan kami tidak lupa bersyukur dan sungguh mau berbagi dengan sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Amin. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.